Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Kanca Purbasora di Merban Anda. Senang sekali Anda masih bersama kami 105,7 Pas FM Radio Purbasora yang dipancar siarkan dari Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tasikmalaya. Dan pada hari ini, tepatnya di hari Rabu 19 Juni 2024, seperti yang kami sampaikan sebelumnya bahwa kali ini akan berlangsung yakni talkshow kesehatan. Narasumber kami dari RSUD SMC, dan di studio kami telah hadir narasumber kami yakni Dr. Yudi Anindya, spesialis bedah saraf. Beliau adalah dokter bedah saraf di RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya. Dan pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai seputar pelayanan bedah saraf di RSUD SMC. Dan langsung saja kita perkenalan terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum dok. Ya, waalaikumsalam. Iya, terima kasih dokter Yodi ya. Yodi Anindya, spesialis bedah saraf. Iya. Terlebih dahulu mungkin bisa tak kenal maka tak sayang dok, jadi sedikit ya perkenalan begitu dengan Kanca Purbasora yang sedang mendengarkan acara ini. Ya, baik. Iya. Baik, Assalamualaikum Kanca sekalian. Iya. Saya Dr. Yodi Anindya. Saya sebagai dokter spesialis bedah saraf yang saat ini sudah mulai berpraktek di RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya. Iya. Ya. Di sini saya bisa melayani kasus-kasus saraf yang memerlukan tindakan, mulai dari emergensi sampai yang tindakan-tindakan tidak emergensi. Iya, oke. Kalau boleh tahu asalnya dari mana dok? Aslinya? Ya, kalau asli memang saya bukan dari Tasik, saya dari Jakarta. Namun darah orang tua saya memang keduanya asli Sunda. Iya. Ibu saya orang Tasik asli, bapak saya orang Kuningan. Oh iya. Dan memang saya dulu kedokteran umum di Surabaya, Erlangga, ngambil spesialis di UI. Jadi memang ya tidak ada logat Sundanya, kurang lah. Seperti saya dok, kalau saya medok Jawanya. Iya dok, oke, langsung kita ke pokok bahasan. Apa itu bedah saraf dok? Ya, jadi sebelum kita mengetahui apa itu bedah saraf ya, di situ kan terdapat dua kata, bedah dan saraf. Kalau bedah itu bahasa awam lah, semua orang tahu ya, namanya bedah itu adalah suatu tindakan untuk melakukan operasi pada pasien. Nah, ada saraf di sini, ilmu saraf. Yang mana ilmu saraf itu sebenarnya saraf itu kita bisa bagi menjadi dua. Ya, satu itu ada saraf pusat. Yang kedua ada namanya saraf tepi. Ya, saraf pusat itu terdiri dari otak ya sampai ke, sebenarnya kalau di bahasa medis disebutnya medula spinalis. Hanya saja mungkin kalau orang awam taunya sumsum tulang belakang. Oh iya, sumsum tulang belakang. Jadi itu ibaratnya otak kemudian diteruskan sampai ke tulang belakang. Jadi menjadi satu kesatuan. Nah, ketika dia masih di dalam kompartemen dari tengkorak dan tulang belakang itu disebut sistem saraf pusat. Kemudian ketika dia mulai mencabang keluar, ya ada saraf-saraf itu disebut saraf tepi. Ya, jadi saraf itu terbagi dua, saraf pusat dan saraf tepi. Nah, apakah seluruh kelainan saraf itu memerlukan tindakan bedah? Tentu tidak. Tentu tidak ya. Jadi bedah saraf itu harus ada indikasinya. Indikasi yang paling utama adalah kompresi atau penekanan. Jadi misalkan ada suatu kelainan saraf, di situ terbukti ada suatu penekanan ke sistem saraf pusat yang tadi saya bilang, mulai dari otak atau sumsum tulang belakang atau kemudian ke saraf tepi, itu merupakan indikasi untuk dilakukan tindakan jika terjadi gejala. Jadi memang tidak selalu juga dia ada kompresi penekanan, tapi langsung dioperasi, tidak. Kalau memang tidak terbukti tidak ada gejala, ya ibaratnya kita kan di sini menyembuhkan pasien, bukan menyembuhkan gambaran, gitu ya.
Jadi kalau tidak mengganggu pasien ya kita tidak lakukan tindakan. Jadi apa saja yang bisa ditangani oleh dokter bedah saraf seperti dokter? Ya, jadi sebenarnya kalau untuk bedah saraf, dokter bedah saraf melakukan operasi itu cukup banyak tindakan. Cuman memang karena memang tindakannya ini bisa dibilang sulit dan membutuhkan alat yang canggih. Jadi tergantung rumah sakitnya pertama ya. Jadi pada dokter bedah saraf di rumah sakit tipe C, tipe B dan tipe A pasti penanganannya levelnya berbeda. Maksudnya bukan level dokter ya, bukan. Maksudnya ada suatu kasus tindakan yang tidak dapat dilakukan di tipe C karena fasilitasnya, kemudian perlu ke tipe B, dan dari tipe B kemudian ke tipe A. Nah, tapi secara umum, secara umum memang bedah saraf itu kita membagi menjadi 6 bagian. Satu adalah bedah saraf tumor, di mana kasus-kasus saraf tumor saraf yang memang memerlukan tindakan jika memang dia ada kompresi. Yang kemudian yang kedua adalah bedah saraf fungsional. Nah, kalau fungsional ini memang di awamnya agak sulit ya dimengerti apa itu fungsional gitu. Jadi fungsional itu adalah kasus-kasus yang mengganggu aktivitas keseharian. Misalkan ada yang dia kejang, kejang, sudah dengan obat-obatan, tetap tidak terkontrol. Nah, nanti itu bisa dilakukan suatu tindakan namanya temporal lobektomi, yang mana dari bagian otaknya yang terbukti fokus kejangnya di tempat itu bisa kita ambil dengan berisiko, memang ada risikonya. Nanti kemungkinan ada efek samping, ada fungsi-fungsi tertentu yang terganggu, tapi kejangnya terkontrol. Itu namanya fungsional. Kemudian ada bedah saraf anak. Bedah saraf anak ini seperti misalkan kasus, kalau misalkan di bahasa medis hidrosefalus, di mana penumpukan cairan otak, gitu ya. Nah, biasanya kalau misalkan kita temukan di lingkungan di lingkungan sekitar itu biasanya kepalanya besar, anak baru lahir tapi kok kepalanya besar. Suka lihat itu. Kemudian matanya tuh seperti ke bawah. Matanya seperti ke bawah itu karena ada penekanan di pusat. Jadi matanya seperti ke bawah, seperti melihat ke bawah. Itu kita sebutnya sebagai sunset eye appearance, seperti gambaran matahari sedang terbenam di bola matanya itu. Kemudian frontal bossing, kepalanya itu maju ke depan. Gitu. Kemudian ada namanya fenektasi, di sininya biru-biru. Nah, itu salah satu kasus bedah saraf anak yang bisa ditangani di saya. Kemudian juga ada namanya meningoencephalokel, di mana pada saat lahir, kalau pernah lihat ada mungkin lahir tiba-tiba di belakangnya ada kayak kepala juga, benjolan besar. Itu karena tengkoraknya dia tidak terbentuk sempurna, otaknya ada yang keluar di situ. Itu yang bedah saraf anak. Kemudian ada bedah saraf tulang belakang. Bedah saraf tulang belakang ini juga sebenarnya ada kasus tumor, tumor di tulang belakang. Kemudian juga ada kasus degeneratif tuh apa ya istilahnya ya, karena usia berkurang fungsinya. Biasanya itu HNP itu apa bahasa awamnya, dia ada penjepitan saraf tulang belakang dikarenakan adanya bantalan tulang belakang yang keluar hingga menekan saraf tulang belakang. Itu juga bisa kita lakukan untuk bedah saraf tulang belakang. Kemudian bedah saraf ini ada bedah saraf infeksi. Kasus bedah saraf infeksi itu kasus-kasus misalkan terjadi infeksi pada implan, misalkan dia sudah terpasang implan, terjadi infeksi, kita tangani. Dan yang paling sering, dua ini yang paling sering dan bisa dibilang paling mampu juga dilakukan di RSUD SMC ini, yaitu bedah saraf vaskular dan bedah saraf trauma. Apa itu vaskular? Vaskular itu artinya pembuluh darah ya. Nah, jadi bedah saraf yang menangani kelainan akibat pembuluh darah otak. Contohnya stroke. Stroke paling sering stroke ini. Nah, stroke ini apakah seluruh stroke dapat ditangani bedah saraf? Tidak ya. Jadi kalau kita bagi lagi, stroke itu terdapat dua. Ada stroke sumbatan, ada stroke perdarahan. Yang terlihat di orang awam sama. Stroke misalkan dia mendadak pelo bicaranya. Betul. Tidak mendadak pelo, atau misalkan mendadak kelemahan tubuh sesisi, wajahnya mencong, mendadak, itu tanda-tanda stroke. Atau mendadak
kesadaran turun, mendadak kejang, mendadak muntah. Biasanya dia datang dengan muntah menyemprot kemudian tidak sadar. Terus juga mendadak terjatuh, mendadak pingsan, itu juga gambaran stroke. Nah, sambil ini mungkin saya yang harus diinikan ke masyarakat yang sering telat sering telat datang ke kita itu, salah satunya kasus stroke itu, bahwa masyarakat itu menilai, Kansa ini menilai bahwa pada saat terjadinya penuh kesadaran, kejang, berbusa mulutnya, mereka menganggapnya itu suatu gambaran kesurupan gitu. Itu yang salah gitu, maksud saya. Karena itu akhirnya pasien semakin telat untuk ditangani ya. Biasanya datang ke saya tuh kasus stroke tuh udah sore menuju malam. Padahal sebenarnya si pasien ini dia sudah terjadi kejadian sebenarnya sudah sejak pagi. Nah, itu di waktu itu kan ibaratnya otak yang rusak sudah semakin banyak. Dan komplikasinya sudah semakin banyak gitu. Nah, itu yang sekalian saya ingatkan juga ke masyarakat sekalian, jangan sampai hal tersebut membuat akhirnya penanganannya semakin tidak maksimal gitu. Nah, itu salah satu kasus stroke. Kemudian yang terakhir ada namanya kasus trauma. Nah, trauma ini kalau yang orang awam tahu kan trauma habis ada kejadian saya trauma. Sebenarnya itu. Kalau di bidang kedokteran itu bisa, bidang kejiwaan, tapi sebenarnya kalau di bidang selain kejiwaan itu trauma itu adalah kasus kecelakaan. Tabrakan seperti itu. Kemudian juga terjatuh saat kerja. Kalau saat kerja mungkin nanti itu masalah jaminan itu dia terjatuh lah saat aktivitas terjatuh, kepalanya terbentur sehingga dia ada pendarahan di otak. Gitu. Atau misalkan yang sering juga ada patah tulang yang menusuk ke otak. Kemudian ada di mana robek sampai ke dalam otak, biasanya keluar otaknya. Itu juga merupakan kasus trauma. Nah, 2 kasus ini yang paling sering datang, walaupun yang 4 sebelumnya saya jelaskan juga bisa ditangani, tapi paling sering dan paling ibaratnya fasilitasnya memadai adalah untuk 2 kasus ini, vaskular dan trauma. Seperti itu. Baik dok, sebelum nanti kita bahas mengenai pelayanan di RSUD SMC terkait dengan bedah saraf ini, ada sebuah lagu yang kita dengarkan terlebih dulu. Dan untuk Kanca Berbahasa tetap di 105,7 Pas FM Radio Berbahasa. Anda saat ini sedang mengikuti talkshow kesehatan dengan narasumber Dr. Yudi Anindya, spesialis bedah saraf yang bertugas di RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya. Dan Kanca juga bisa bertanya langsung pada narasumber kami ini melalui WA, yaitu di 0853 244 0-nya 3 kali 70. Ya, selepas lagu berikut ini. Baik, masih bersama 105,7 Pas FM Radio Berbahasa yang dipancar siaran dari Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tasikmalaya, tepatnya di Bojongkoneng, Singaparna. Ya, Kanca, talkshow kesehatan kali ini bekerja sama dengan RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya dengan narasumber Dr. Yudi Anindya, spesialis bedah saraf. Ya, beliau bertugas di RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya dan membahas tentang seputar pelayanan bedah saraf di RSUD SMC. Ya, dok, kita lanjut kembali. Namun sebelum dilanjut, boleh tahu kalau dokter ini kan masih muda ya, tapi sudah menjadi seorang dokter spesialis. Kira-kira bagaimana itu? Ya, kita salut aja gitu ya. Masih muda dan maaf, sudah berkeluarga barangkali? Sudah ya. Di Tasik atau di mana keluarga? Kebetulan masih di Jakarta. Oh, masih di Jakarta. Masih di Jakarta, tapi akan dibawa ke sini. Oh iya. Biar ini. Biasanya istrinya dokter lagi gitu atau? Kebetulan enggak. Oh iya. Biasanya emang dokter tapi. Iya, tapi luar biasa sibuknya gitu ya. Baik dok, silakan kita lanjut kembali. Tadi saya ingin menanyakan apa saja nih yang bisa dilayani ya bedah saraf di RSUD SMC di Kabupaten Tasikmalaya ini, dok.
Jadi kalau tadi kan saya menjelaskan untuk kasus yang secara istilahnya umum pada seluruh bedah saraf ya. Selain dari pembagian 6 tadi, sebenarnya dia bedah saraf tuh nanti akan ada subspesialis lagi. Tadi bedah saraf tumor, bedah saraf anak gitu. Ya. Nah, untuk di SMC, pertama untuk kasus tumor yang bisa saya tangani adalah kasus tumor otak yang jinak dan posisinya tidak terlalu dalam. Karena kan untuk posisi yang dalam saat ini memang fasilitasnya salah satunya masih belum ada, mungkin mikroskop itu memang belum tersedia, sehingga ketika posisinya letaknya dalam mungkin risiko dibandingkan keuntungan untuk operasi lebih besar risikonya, sehingga memang kalau kasus itu saya memilih untuk dirujuk. Kecuali memang kasus emergensi yang memang kalau dirujuk dia istilahnya akan memburuk di jalan lah gitu. Kebetulan kan rumah sakit yang besarnya kita agak jauh dari Tasik gitu. Jadi tapi tetap kalau misalkan kasus tumor yang memang aman istilahnya di sini dengan fasilitas yang memadai di Kabupaten Tasik, itu adalah kasus tumor yang tidak dalam, posisinya di luar, dengan volume juga yang relatif tidak terlalu besar, tidak terlalu besar. Kemudian juga kasus tumor itu juga tadi bisa menyebabkan suatu penumpukan cairan otak yang hidrosefalus tadi. Jadi hidrosefalus itu tidak harus pada anak-anak, bisa juga pada orang dewasa. Itu juga bisa saya lakukan tindakan di sini. Itu untuk kasus tumor. Kemudian ada juga tumor, sebenarnya tumor ganas tapi bukan istilahnya bukan yang dalam juga. Jadi tumor ganas yang posisinya di luar dengan kondisi pasien yang masih relatif baik juga bisa saya lakukan tindakan dengan tujuan untuk diagnostik, mengetahui tumor itu apa. Soalnya memang kalau tumor ganas pada otak itu biasanya penanganan utamanya bukan operasi. Ada beberapa yang operasi, memang kalau primernya tumor di otak tapi tidak hanya operasi, dia juga ada radiasi, ada juga nanti kemoterapi kalau untuk kasus-kasus tumor yang primernya bukan di otak. Jadi bisa saya lakukan. Intinya sih tidak terlalu dalam, tidak terlalu besar. Risikonya yang lebih kecil lah. Itu bisa dilakukan. Tapi itu pasti saja rujukan dari dokter umum terlebih dahulu begitu, Dok? Biasanya kalau dari dokter umum bisa, kalau memang dokter umumnya memang pinter sekali dia bisa menilai. Tapi biasanya itu dari dokter umum ke dokter saraf dulu. Misalkan kasus dewasa dari dokter umum ke dokter saraf. Kalau kasus anak biasanya dari dokter umum ke dokter anak. Nanti dari mereka, dari dokter spesialis saraf, dari dokter spesialis anak baru mengkonsulkan ke saya. Seperti itu, tidak langsung. Itu untuk yang kasus tumor. Kemudian yang kasus fungsional yang tadi saya bilang ya, misalkan ada nyeri di pinggang, atau misalkan ada istilahnya hidrosefalus pada orang tua yang salah satu gejalanya itu dia sering mengompol seperti orang pikun, kemudian jalannya susah, juga saya bisa melakukan tindakan. Kemudian bedah saraf tulang belakang, misalnya nyeri pinggang tapi jelas di situ ada penekanan. Jadi nyeri pinggang itu bisa dua, bisa dia memang karena peradangan di saraf-saraf sini tanpa ada penekanan ke saraf. Kalau itu masuknya ke bagian bedah saraf fungsional, nanti bisa kita suntikan obat. Atau yang kedua adalah memang jelas ada penekanan ke sarafnya. Penekanan ke saraf itu bisa saya lakukan, tidak semua memang. Tidak semua bisa saya lakukan, nanti ada perhitungan lagi seperti stabilitas tulang belakang ya, segala macam. Kalau pada kasus tulang belakang yang memang dia nyeri, atau misalkan dia lumpuh akibat sarafnya tertekan oleh sesuatu di tulang belakang, dan setelah tindakan atau sebelum tindakan tulang belakangnya sudah stabil, itu saya bisa melakukan. Tapi ketika kasusnya itu tidak stabil dari awal, sebelum kita lakukan operasi kan ada pemeriksaan ya untuk melihat kestabilan tulang. Ternyata tulang belakangnya tidak stabil, itu saya tidak bisa lakukan karena dia perlu dipasang tambahan istilah pen. Kalau di kita sebenarnya pedicle screw, itu dipasang pen. Nah itu memang harus di kamar operasi khusus, dan kebetulan di SMC belum ada. Kalau misalnya ini, Dok, urat kejepit itu termasuk apa itu? Ya bisa. Memang itu secara itu awamnya ya, tapi sebenarnya luas tuh urat kejepit itu.
nanti akan ada diagnostik lagi apakah benar dijepit atau tidak. Bisa dilakukan. Iya. Terus kemudian kalau misalnya ya tadi disebutkan pecah pembuluh darah otak itu juga bisa ditangani. Bisa. Jadi makanya tadi kan fungsional, tadi udah tumor, fungsional, kemudian tadi tulang belakang ya. Kemudian tadi anak seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya, kasus hidrosefalus saya bisa, kemudian misalnya bisa dilakukan, ya, kemudian juga kasus-kasus tadi yang ada meningoencephalocele itu bisa dilakukan juga di sini. Kemudian yang stroke tadi, pendarahan otak juga itu bisa dilakukan, pendarahan otak. Tadi saya bilang kan stroke ada dua, ada stroke sumbatan, ada stroke pendarahan. Sebenarnya memang stroke sumbatan ini pun bisa dilakukan tindakan bedah saraf di level tertentu, bisa dilakukan tindakan bedah saraf dengan kateterisasi otak. Jadi masuk semacam selang ke dalam pembuluh darah paha, nanti dia masuk sampai ke otak, itu sumbatannya kita ambil. Namun memang itu untuk kompetensi di rumah sakit tipe A gitu. Jadi memang yang di sini fasilitasnya belum bisa. Jadi di SMC ini bisa dilakukan tuh untuk kasus-kasus yang perdarahan otak, dan tidak semua perdarahan otak juga. Jadi ada perdarahan otak tuh macam-macam, bisa karena pembuluh darah kecilnya yang pecah, itu bisa kita lakukan. Namun ketika itu pembuluh darah besar, ya istilahnya kadang itu kasusnya itu disebutnya benjolan pembuluh darah atau aneurisma. Pernah lihat aneurisma itu juga kasusnya tidak dapat dilakukan. Bahkan di tipe B pun tidak bisa, harus di tipe A. Itu karena saat operasi satu harus ada 2 bedah saraf. Yang kedua juga fasilitasnya juga sangat harus canggih lah, ibaratnya dokter anestesinya juga harus siap, ICU-nya harus siap, segala macam. Maaf, kalau SMJ itu termasuk golongan tipe berapa, dok? Saat ini tipe C. Masih tipe C ya? Iya. Baik, ini sudah ada pertanyaan, dok, dari Kanca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Mas dan Pak Dokter. Maaf mau tanya, saya pas masih balita pernah jatuh, terus sudah tua pas punya anak, panggul sering sakit, dirujuk ke rumah sakit. Setelah di ronsen, katanya saraf panggulnya kejepit dan ditangani berapa macam terapi termasuk di laser. Pertanyaan saya, kalau saraf kejepit selain diterapi di laser, apa bisa disembuhkan? Soalnya kalau ngangkat beban yang berat suka kambuh. Kalau kata dokter puskesmas katanya nggak ada obatnya, harus sering berenang. Kalau berenang minimal berapa kali dalam sebulan? Terima kasih atas jawabannya, Pak Dokter. Ini dari Cedoh di Mangku Bumi. Ya, silakan, Dok. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi pertama ini panggul ya. Maksudnya panggul itu apakah sekitar bokong atau tulang belakang? Pertama itu harus pastikan dulu karena itu 2 hal yang berbeda. Kalau memang saraf di panggul, ya yang kedua apakah pemeriksaannya itu penekanannya apakah dilakukannya oleh pakai ronsen saja atau MRI? Karena sebenarnya kalau mau melihat jepitan saraf itu paling goldennya itu paling utamanya adalah MRI. Jadi kalau mau dibilang apakah itu benar penjepitan atau tidak, pastikan dulu MRI atau hanya ronsen. Kalau hanya ronsen kita masih belum tahu, belum tentu itu penjepitan saraf. Bisa karena nyeri karena tulang, bisa. Maksudnya bukan sarafnya yang tertekan oleh tulang, tapi memang tulangnya ada patah atau itu bisa. Gitu ya. Kalau memang kasusnya itu karena penjepitan saraf, penjepitan saraf di tulang belakang, memang mungkin saya juga dulu diajarkan oleh guru saya yang salah satu guru yang mungkin kalau golongan tua mengenal lah beliau, Prof. Patmo Sanjoyo itu. Ibaratnya begini, kalau memang ditanya apakah terjepitnya saraf itu perlu tindakan atau tidak gitu ya. Mudahnya gini, kadang orang memikir hanya obat-obatan saja ya. Misalkan tangan kita terjepit oleh sesuatu, misalkan tangan kita terjepit oleh pintu, terjepit nih ya, ibaratnya saraf terjepit oleh tulang atau apa, terjepit. Apakah itu nyeri? Iya, nyeri jelas, ya kan? Apakah itu tambah biru? Iya, tambah biru jelas.
supaya nggak nyeri kita minum obatnya anti nyeri, nyerinya hilang, nah, tapi birunya masih, ya kan, terus-terusan kita minum obat anti nyeri, nyerinya udah nggak kerasa tuh, kita udah nggak rasanya, tapi birunya masih, sampai akhirnya si tangan itu yang terjepit akhirnya mati, gitu. Sama saraf seperti itu. Apakah perlu operasi? Ya kalau memang itu jelas jepitan, kalau hanya dengan obat dia hanya mengurangi gejala, tapi jepitannya masih yang lama saraf ini akan mati lama-lama. Awalnya nyeri, lama-lama biasanya gejala itu awalnya nyeri dulu, alarmnya nyeri, kalau nyeri udah hilang fasenya, nanti dia mulai kebas. Nah kalau kebas sudah hilang, mulai dia lemah tuh sampai lumpuh, seperti itu. Nah kalau memang itu jelas karena jepitan saraf, ya jelas karena jepitan saraf, tentu harus dioperasi, jepitannya harus dibuka, gitu, kalau jelas. Namun kalau sudah dari kecil sampai dewasa, kemungkinan untuk sembuhnya kecil. Nah cuman kalau itu masih nyeri, maksudnya udah dari kecil sampai dewasa tapi gejalanya masih nyeri, menurut saya itu harus jadi pertanyaan, apakah benar yang pada saat masih kecil itu merupakan penyebab nyerinya saat ini. Soalnya kalau sudah selama itu harusnya dia sudah bukan nyeri lagi, sudah lumpuh. Gitu. Nah, makanya intinya adalah diagnostik dulu. Belum nanti itu saraf kejepit. Diagnostik itu apa tadi? Pastikan apakah itu saraf kejepit atau tulang yang memang ibaratnya ada gesekan antar tulang yang harusnya dia ada. Kalau di antara tulang sendi itu kan dia harusnya ada cairan seperti sinovial itu. Cairannya mungkin cairannya sudah habis atau apa. Nah intinya sih menurut saya itu masih belum jelas. Ya kalau memang perlu masih mengganggu, berobat lagi, untuk menentukan ini penyakitnya apa dulu. Pastikan dulu penyakitnya. Setelah jelas baru diobati. Seperti itu. Kalau memang jepitan saraf bisa dibuka jepitannya. Seperti yang saya bilang, kemungkinan kalau itu apakah dari pada saat kecil, kemungkinannya kecil. Tidak mungkin dia dari sudah berpuluh-puluh tahun sampai sekarang dewasa. Gejalanya masih nyeri itu sangat tidak mungkin. Gitu. Pasti biasanya kalau bahkan setahun saja itu sudah masuk ke fase lumpuh gitu. Nyeri, baal sampai akhirnya lumpuh. Jadi kemungkinan ini ada hal yang baru sebenarnya. Tidak kita tahu. Gitu. Terus tadi ada saran katanya untuk berenang, bagaimana dok? Oh iya, kalau berenang sebenarnya ya mungkin 3 kali seminggu ya. Ya sesempatnya dia, tidak harus setiap hari. Intinya sih kan buat meregangkan. Nah tapi sebenarnya itu saya bilang, apakah benar karena jepitan saraf? Kan belum tahu. Intinya sih diagnostik dulu aja. Betul. Kalau memang itu karena patah tulang, atau misalkan karena ada retak, atau misalkan ini belum tentu berenang. Gitu. Kemudian yang menentukan itu saraf kejepit itu dokter spesialis atau dokter umum bisa? Dokter spesialis. Karena ya saya bilang bisa kelihatannya itu bisa dari MRI, goldennya itu MRI, utamanya itu MRI, tidak bisa hanya ronsen. Jadi misalkan ada patah tulang, kalau patah tulangnya jelas gitu ya, misalkan patah tulang belakang jelas dia bergeser banget, ya hampir pasti dia sarafnya kena lah. Tapi ada patah tulang sedikit, belum tentu sarafnya kena, belum tentu. Jadi memang kalau hanya ronsen kan dia hanya melihat tulang, dia tidak bisa melihat saraf. Betul. Kalau MRI dia bisa melihat saraf. Nah memang harus MRI sebenarnya gitu. Jadi memang harus ada fase yang dilewatin dulu. Kalau misalnya ini ya, kata Cik Edo, kalau begitu pengen berobat nih ke SMC, bagaimana prosedurnya nih? Ya kalau berobat pasti ada rujukan ya. Iya. Rujukan dulu. Beliau mungkin sebelumnya kalau saya lihat dari ceritanya Bu Ido ini, sudah pernah berobat ke puskesmas. Puskesmas saja. Bukan ke RS ya. Bukan kayaknya nih. Oh ya puskesmas, nanti minta rujukan, naik saraf dulu. Saraf. Nah itu makanya 2. Bisa saraf, bisa ortopedi. Saya nggak tahu nih kasusnya nih patah tulangnya di mana. Belum jelas lah. Betul. Belum jelas. Boleh ke saraf, boleh ke ortopedi. Nanti kalau memang misalkan milih ke ortopedi ke dokter tulang, nanti kalau dokter tulang kan ada nilai ternyata di tulangnya tidak ada masalah. Misalnya di bagian panggul itu tidak masalah gitu. Berarti ini kemungkinan kecurigaannya ke arah saraf, dia akan mengonsulkan ke bagian saraf. Atau nanti ke bagian saraf, kalau memang ternyata dari saraf tidak terlihat ada masalah, dia bisa mengonsulkan ke ortopedi. Kalau memang di bagian saraf ada masalah dan jelas ada kecurigaan penekanan, akan dikonsulkan ke saya. Seperti itu. Iya. Oke. Baik, begitu Cik Edo, kalau kurang jelas bisa ditanyakan lagi sebelum jam 10 ya. Mumpung dokter masih di sini. Baik, yang berikutnya
Oh, sebentar ini ada swollen di RSUD Mas, sudah di MRI. Berarti sudah ini ya dok ya? Sudah ya. Di RSUD Mas sudah di MRI, mungkin di kota ya, di Tasik ya. Kalau begitu sudah bisa berobat ke dokter ini ya? Bisa, cuman yang di SMC ya. Memang bayinya sih yang sebelumnya meng-MRI dari dokter mana gitu. Coba dikonfirmasi dulu. Oh gitu, yang melakukan MRI tadi ya. Oke ya. Ya begitu Cedo ya. Dan pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum, waalaikumsalam yang terhormat Dr. Yodi dan Mas Pri. Saya Barnas dari Singaparna, mau bertanya apakah kolesterol tinggi ada pengaruhnya pada saraf? Terima kasih. Baik ya, dok. Ya, terima kasih. Jadi ada pengaruhnya ya? ada. Tapi memang tidak selalu pengaruhnya itu sekaligus sudah berarti. Kalau kita di dalam bidang medis itu kan ada istilahnya akut, kronis. Akut itu adalah kejadian yang baru terjadi dan itu menimbulkan gejala saat itu. Kalau kronis itu yang sudah lama, baru dia mulai gejala-gejala itu namanya kronis ya. Nah, kalau kolesterol ini lebih ke kasus yang kronis. Ada yang akut, tapi banyakkan yang kronis. Kalau akut contohnya seperti ini, misalkan kolesterol itu kan nantinya ada macam-macam ya, kolesterol itu ada LDL, ada HDL, ada apa istilahnya triglycerid segala macam ya. Nanti itu akan menyebabkan penumpukan suatu lemak di dalam pembuluh darah yang menyebabkan yang tadinya pembuluh darah yang ibaratnya kalau pipa diameternya 5 cm karena ada sumbatan itu makin kecil dia. Makin kecil. Nah, ketika makin kecil tersebut di otak yang harusnya kebutuhan darahnya misalkan 100% nih, karena memang dia sempit, sehingga yang ibaratnya dalam 1 jam 100%, karena dia semakin sempit kan akhirnya dari 1 jam berkurang, hanya berapa persen. Nah, ketika itu benar-benar sumbatannya kecil, dia bisa menyebabkan stroke tadi, karena oksigen ke otak kurang, ibaratnya otaknya rusak akhirnya, stroke. Gitu. Nah, kejadian akut itu yang diawalinya tadi oleh kejadian kronis apa tadi makan kolesterol banyak menumpuk akhirnya pelan-pelan menyumbat sampai dia tersumbat total. Ada efeknya. Ya begitu untuk Pak Barnas di Singaparna. Dan berikutnya Assalamualaikum, waalaikumsalam, siang Mas Pri, siang juga dokter. Izin bertanya, saya pernah terpleset, maaf pas jatuh, pas bagian pantat gitu sakit memarnya sampai 2 minggu. Nah disaranin diurut, tapinya nggak nyaman, nggak suka, jadinya sembuh sendiri. Lebih dari 4 bulanan sekarang pergelangan kaki kesleo sedikit langsung linu. Apa dampak dari jatuh kemarin? Makasih. Iya, begitu dok. Jadi memang jatuh terduduk itu salah satu yang cerita yang khas yang dapat menyebabkan kelainan di tulang belakang, tapi tidak selalu, maksudnya jatuh terduduk itu bisa satu tulang belakangnya itu dia pada saat terduduk tuh terkompres, tertekan, menyebabkan mungkin tulangnya atau komponen bantalan antara tulang itu yang menekan ke saraf. Bisa kedua karena memang tulang panggulnya yang patah atau misalkan retak. Bisa juga antara paha dan tulang panggulnya ini yang terjadi pergeseran, bisa macam-macam. Nah, jadi apakah efeknya apa saja bisa seperti itu. Nah, apakah itu semua tindakannya berdasar? Tentu tidak. Kalau untuk yang daerah panggul ke bawah itu ke dokter tulang. Jadi memang baiknya berobat dahulu, dilakukan pemeriksaan dahulu. Ibaratnya kalau tentara mah kita pastikan dulu nih sasarannya benar nggak? Iya betul. Jangan sampai salah sasaran gitu. Salah sasaran nanti gimana, bahaya juga. Salah tembak gitu kan. Salah tembak ya. Kita kerucutkan dulu nih penyebabnya apa. Jelas penyebabnya, berobatlah ke dokter yang sesuai itu. Seperti itu. Ya begitu Teh Maisa di Mangunreja. Kemudian yang berikutnya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya Arman dari Singaparna, izin bertanya.
lengan terasa kebas-kebas sampai sikut, apakah ada kaitannya dengan gangguan saraf? Bagaimana cara mengobatinya? Terima kasih dok. Ya, jadi apakah ada kaitannya dengan saraf? Bisa. Kemungkinan kalau khasnya nyeri saraf itu adalah menjalar. Menjalar. Kalau misalkan tulang belakang menjalarnya dari leher sampai ke, tergantung dia istilahnya ada sarafnya di mana gitu. Ada salah satu gejalanya memang yang misalkan dia nyeri dari leher sampai ke siku, itu bisa. Bisa dikarenakan kelainan tulang belakang, karena kompresi saraf di tulang belakang. Emang perlu di MRI. Nah, cuman untuk tindakan kebetulan kalau untuk kasus itu belum bisa di SMC. Ya mungkin kalau intinya kan pasien kan mau berobat ya. Jalani aja prosesnya. Misalkan berobat ke SMC, kita lakukan pemeriksaan. Nanti kalau memang perlu dilakukan tindakan di luar kota ya, dijalani saja seperti itu. Bisa karena saraf. Bisa. Oke, terima kasih Pak Arman pertanyaannya dan sudah terjawab oleh dokter narasumber kami. Kemudian tadi yang Teh Maisa dari Singapura, dari Mangunreja, kalau diurut memang harus untuk jangka panjang nanti tidak terjadi apa-apa, dokter? Kalau diurut misalnya nih ya, dan mungkin sudah diurut ya waktu jatuh waktu itu. Untuk jangka panjangnya apakah tidak terjadi apa-apa, dok? Terima kasih. Jadi sebelumnya mohon maaf ya kalau untuk urut ini memang kan tidak ada di medis ya. Jujur memang ilmunya di bidang kedokteran setahu saya yang mengarah ke sana tuh adanya akupuntur ya, itu bukan diurut. Jadi saya kurang tahu lah, saya tidak bisa berkomentar. Mungkin juga dari para tukang urut ini juga mereka punya ilmu yang cuman yang saya takutkan adalah pada saat dilakukan urut itu tidak mengetahui struktur-struktur yang penting gitu. Mungkin ada tulang-tulang yang dia tidak terlalu paham atau otot yang tidak paham ditekan juga bisa menyebabkan malah penekanannya semakin parah. Atau misalkan ada tulang-tulang yang rapuh ketika diurut kencang dia bisa patah segala macam. Nah itu sebenarnya, tapi saya juga nggak tahu karena saya tidak mendalami ilmu pengurutan mungkin mereka juga pasti punya pedoman, punya ilmu juga jadi ya. Cuman kalau saya sebagai dokter saya tidak kurang menyarankan. Lebih baik langsung ke medis dulu kita periksa. Oh sebentar, belum diurut dok ya, maksudnya tidak usah diurut gitu Mas Pri? Ya tidak seperti saran saya sih ke rumah sakit. Nah gitu ya. Diagnostik dulu. Secara medis ya. Kalau memang itu karena otot, jelas sudah ketemu karena otot silakan diurut. Tapi yang diurut juga hati-hati, maksudnya jangan sampai tulang nanti patah atau segala macam ya. Gitu. Dari yang ahlinya begitu ya dok ya, ahli urut. Sebentar mungkin ini ada lanjutan sedang mengetik gitu. Ini sedang mengetik mungkin ada lanjutannya sebentar. Boleh silakan Teh Maisa ya. Sebelumnya kita seling dulu dengan pertanyaan lainnya dari Pak Apip di di Cigalontang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Pri dan Pak Dokter narasumber yang kami hormati. Pertanyaan saya, kadang-kadang di tengah enak tidur saya mengalami kram atau urat kaku. Nah, jenis penyakit apa ini? Bagaimana strategi penanggulangannya? Hatur nuhun wassalam. Apip Cigalontang. Dok. Kram di tengah tidur ya? Iya, nyenyak tidur. Memang itu masih luas sekali ya, tidak spesifik. Kram itu bisa, maksudnya apa yang disebut kram oleh Pak Apip tadi bisa macam-macam, bisa kaku, baal, bisa nyeri, gitu. Tapi yang krem atau yang dalam bahasa Inggris krem disebutnya kram yang kita tahu sebagai dokter itu, ya bisa disebabkan satu karena ketidakseimbangan zat tubuh, elektrolit ya. Ketika elektrolit itu tidak seimbang, ada yang kurang, nanti di otot tuh akhirnya terjadi kontraksi yang berlebihan. Kram. Contohnya pada saat orang lari, kan dia kehabisan cairan, elektrolitnya berkurang, ya kan, yang mana ototnya harus butuh elektrolit tertentu, dia tidak ada tuh sehingga ototnya kram, seperti itu. Yang kedua ada heat cramp karena panas ya, karena panas juga. Nah kalau lagi tidur, maksudnya Pak Apip lagi sehat-sehat aja, kemungkinan terus tiba-tiba muncul kram, nah itu bisa juga yang dimaksud tuh kramnya apakah kaku atau nyeri gitu.
bisa karena saraf juga bisa. Mungkin kasurnya itu yang terlalu lembut sehingga dia menekuk bagian tulang belakang, ibaratnya berbulan-bulan yang tadi akhirnya ada gejala kronis yang harusnya posisinya tuh bagus, tulang belakangnya akhirnya dia menekuk sehingga menyebabkan jepitan saraf juga bisa. Cuman yang tadi saya bilang kramnya itu apa gitu. Apakah benar sesuai definisi kram yang general atau mungkin yang dimaksud tuh nyeri gitu atau baal gitu. Ini katanya urat kaku di kaki terjadinya tengah malam. Urat kaku ya. Urat kaku terjadi di tengah malam. Bisa karena saraf. Tapi kalau selama ini sebelum sebelum tidur itu tidak ada aktivitas berat, tidak ada gejala, ya bisa karena saraf. Tapi kalau memang sebelum tidur mungkin biasanya mungkin Pak Apip ini pekerjaannya sebagai yang memang mengangkat berat atau misalkan fitness atau apa gitu, di malamnya muncul juga bisa. Karena memang ototnya yang sudah kerja berlebihan. Seperti itu. Ya intinya itu masih luas sekali. Ibaratnya apakah itu benar kram itu juga baiknya memang konsultasi ke dokter, nanti kita gali. Ibaratnya kita harus tahu dulu itu apa. Seperti itu. Ya katanya rasanya sakit, ya dok ya. Rasanya sakit. Iya, ini bagaimana cara menanggulanginya tadi ya? Nah itu harus ngobrol panjang lebar dulu. Dengan saya berobat aja. Kita konsultasi, kita lihat gejalanya munculnya pada saat kapan, seperti apa intensitasnya, bagaimana konsumsi keseharian, konsumsi makanan, apakah mencukupi untuk elektrolitnya, bagaimana aktivitasnya, apakah memang ada yang berlebihan di otot tersebut. Itu cukup panjang sih, itu harus diketahui. Saya nggak bisa langsung, belum spesifik lah. Betul. Jadi memang mungkin baiknya berobat. Ya begitu Pak Habib ya di Cigalontang. Yang berikutnya masih dari Teh Maesa di Mangorjani. Untuk kemarin ke dokter umum cuma dikasih obat penghilang nyeri, tidak dikasih saran ke dokter spesialis. Kalau penghilang nyeri bisa meredakan sakitnya. Efek buruk dari jatuh terpleset kemarin tidak ada ya dok. Terus apa benar ada yang bilang kalau terjatuh pantat sakit itu ke mata pas tua nanti dok? Maksudnya teh apa benar kalau ada yang bilang kalau terjatuh pantat sakit itu ke mata pas tua nantinya dok, gitu gimana? Bukan sakit mungkin ya, jadi ini memang harus dipahami, bukan karena memang bisa karena terjatuhnya. Jadi ini sebenarnya dari bagian mata ya, dari bidang mata. Ini ada gangguan penglihatan gitu Mas Pri maksudnya. Ngerti, paham saya. Jadi di mata itu kan, ini sih jadi penjelasin mata ya, tapi saya karena memang ada kaitannya ini ya. Beda saraf ada kaitannya. Saya mungkin menjelaskan. Jadi mata itu kan yang membuat dia bisa kita melihat itu ada istilahnya namanya sel retina. Ya di dalam. Nah, itu yang menempel ke istilahnya ke rongga mata. Ketika dia terjatuh, efeknya memang tidak hanya ke tulang belakang, tapi jatuh terduduk. Kan itu kan ibaratnya ada suatu gaya force yang jatuh, dia gaya balik menekan ke tulang belakang sampai ke atas. Gitu. Sampai ke atas apa? Salah satunya si retina mata ini bisa tercopot, gitu, karena saking hebatnya gayanya tersebut, gitu. Sampai ke atas, bahkan kalau parah banget juga bisa terjadi pendarahan otak, tapi tidak jarang kasusnya gitu. Maksudnya nggak macam-macam, tidak hanya mata, bisa juga ke tulang-tulang yang lain, terus seperti itu. Tapi memang salah satu efek yang sering juga salah satunya memang ke mata, tidak hanya terjatuh terduduk, misalkan seperti main trampolin yang dia mengayun gitu, kemudian juga yang benar-benar hentakan hebat, itu bisa melepas salah satunya saraf mata itu. Gitu. Atau banyak tuh yang dia lagi naik motor naik mobil kena lubang kenceng, tiba-tiba lumpuh kakinya, terus matanya tidak bisa melihat, bisa karena gayanya itu tersebut yang menyebabkan, tapi bukan karena saraf ada saraf kerusakan di bokong terus dia naik ke mata, bukan. Gaya itu ke macam-macam akhirnya. Gitu. Gaya fisikanya.
begitu Teh Maisa di Mangunreja ya, mudah-mudahan puas dengan jawaban dari narasumber kami. Tapi ya Allah takut, tapinya untuk kasus saya tidak bahaya kalau perda nyeri menghilangkan sakitnya, Dok. Ya. Oh ya. Kalau misalnya ya minum obat menghilangkan sakit. Nah, emang kalau perda nyeri itu macam-macam. Ada yang intinya sih obat itu kan baiknya tidak dikonsumsi terus-terusan ya. Karena satu, dia ada yang di metabolisme di ginjal, ada yang di metabolisme di liver. Istilahnya jangan terus-terusan juga gitu. Nah, apakah tidak berbahaya ya? Kalau memang suatu ketika pasti ada efek samping. Efek samping obat nyeri. Salah satu obat nyeri yang efek sampingnya tuh ke pencernaan, yaitu yang udah hampir pasti ke pencernaan. Itu makanya kenapa kalau orang habis minum obat nyeri, selain paracetamol ya, biasanya kan ada obat-obat nyeri lain tuh yang lebih kuat. Itu hampir pasti dia mengganggu ke pencernaan. Satu. Yang kedua, bisa ke tensi darah, bisa juga ke gangguan pembekuan darah, seperti itu. Jadi memang kalau sudah dengan obat obat berhenti masih nyeri, baiknya menurut saya sih berobat kembali. Dan maksudnya kalau emang dokter umumnya itu sudah memberikan obat anti nyeri, ya diinfokan, dok ini saya sudah diberikan obat, memang membaik. Tapi setelah obat habis terasa lagi dan masih sama gitu. Apakah tidak berbahaya kalau saya minum obat terus? Apakah mungkin perlu dikonsulkan ke bagian spesialis atau bagaimana? Seperti itu. Iya, begitu Teh Maisa ya, saran dari dokter narasumber kami ini. Kemudian yang berikutnya, sebentar. Ini. Terima kasih dokter, juga Mas Pri ya, sama-sama Teh Maisa, mudah-mudahan segera sembuh ya dok ya. Amin. Tidak berkelanjutan begitu maksudnya. Semoga aktivitas seperti biasa. Iya. Baik. Masih ada waktu dok, 2 menit lagi. Yang ingin saya tanyakan, jam pelayanan bedah saraf di RSUD SMC dok, biar masyarakat tahu, sehingga kalau berobat yang dituju dokter bisa tahu waktunya dok. Oke, kalau jam pelayanan bedah saraf ini kan kebanyakan emergensi sebenarnya. Sebenarnya kalau mau dibilang jam pelayanan, saya nggak ada jam pelayanan. Kalau emang kasih emergensi ya saya ini kemarin juga beberapa kali operasi sampai pagi gitu ya lakukan. Kalau memang udah menyangkut nyawa dan risiko kecacatan, itu saya tidak ada jamnya. Cuman kalau untuk poli ya kita di hari Selasa dan Kamis. Selasa dan Kamis itu di 9 sampai jam 2. Polinya ya, di polinya. Yang bukan emergensi. Iya, seperti biasa mungkin prosedurnya mungkin sudah pada tahu ya di SMC. Iya. Kemudian karena waktu dok, jadi saya persilakan untuk menyampaikan closing statement seputar bedah saraf ini dok. Baik, terima kasih. Ya para kansa sekalian, mungkin closing statement ini adalah saya ingin bekerja sama dengan para kansa masyarakat. Dokter memang ditugaskan kita sebagai. Tapi maaf sebentar, maaf ini satu lagi nih ya, sebelum closing satu lagi nih. Mangga. Mausul dari Tasikmalaya mau bertanya, apakah mencabut bulu-bulu kumis dan jenggot betul ada pengaruh ke mata katanya? Enggak ya? Mungkin lebih ke efek hentakannya yang tadi saya bilang tadi ya. Hentakan. Kalau itu enggak. Iya. Oke. Begitu Pak Mausul ya. Silakan dok dilanjut lagi closing statementnya. Ya, jadi mungkin sering kita mendapatkan statement dari pasien yang kita sudah jelaskan, terus pasien para kansa bilang, ya terserah dokter aja deh yang terbaik. Nah itu menurut saya kurang tepat gini. Kami di sini juga bukan dewa ya, bukan Tuhan juga. Di sini kami membantu untuk menjadi penyalur kesembuhan dari Allah ya, bagaimana kita bisa menyembuhkan. Jadi kita juga butuh kerjasama dari kansa, dari masyarakat. Kerjasama itu apa? Satu, tadi komunikasi, apa yang
terjadi, diceritakan saja apa adanya. Karena kalau tidak apa adanya, takutnya kita salah sasaran. Iya, betul. Apa adanya segala macam diceritakan, jadi kita jangan malu-malu ya, Dok. Jangan malu-malu, nggak ada masalah. Itu kan bagian rahasia, kita tidak akan buka kemana-mana. Iya, betul. Hanya antara dokter dan pasien. Yang kedua, tadi kalau misalkan memang kondisi yang kasus sering kan salah satunya tadi peredaran otak, kecelakaan ya. Kalau kecelakaan jelas lah, mungkin orang kecelakaan sudah berpikir ini perlu ke dokter gitu ya. Tapi peredaran otak atau misalkan ya intinya kalau ada pasien, ada masyarakat tiba-tiba penasaran mendadak, maksud saya kalau bisa sudah lebih jangan berpikir bahwa itu satu hal yang mistis lagi, karena bukan masalah itu, bukan saya merendahkan itu, cuman ketika itu medis datang ke kita biasanya sudah telat. Sudah telat itu apa? Dioperasi pun kondisinya tidak membaik. Gitu. Dioperasi pun karena sudah terlalu parah akhirnya sayang gitu. Atau kadang ya sudah tidak bisa dioperasi lagi gitu kan. Kasihan, padahal sebenarnya kalau dia dari awal sudah ini tidak sadar nih, buru-buru bawa ke dokter. Salah satu yang saya sering itu tuh mulut berbusa tuh. Dia mulut berbusa curigain karena kesurupan. Mulut berbusa itu karena dia sadarannya turun, sadarannya turun, sehingga pada tekanan turun tuh refleks kita untuk batuk ketika ada cairan. Kalau kita seperti ini nih, kita kesedakan, kita minum, tersedak, kita langsung batuk-batuk. Betul. Tapi kalau ketika kesadaran turun, refleks batuk tuh hilang, berkurang, sehingga tuh cairan udah masuk, bercampur dengan udara yang ada kelihatan seperti mulut berbusa. Itu yang sering disalah kaprahkan, walaupun sebenarnya mulut berbusa tidak hanya itu, bisa karena dia minum racun, bisa juga, tapi maksud saya kalau bisa jangan ke arah yang mistis atau saya yang bukan medis dulu. Bukan karena kenapa, takutnya datang sudah di kondisi yang terminal, yang kita juga tidak bisa menolong lagi gitu kan, kasihan. Jadi kerjasamanya dari masyarakat, kalau ada hal seperti itu segera ke berobat dulu, ke medis lah. Kita juga bersedia membantu. Iya. Baik, Dok, selama 1 jam tidak terasa ya, dan mungkin saatnya kita untuk segera berpisah di acara Talkshow Kesehatan ini. Dan juga terima kasih untuk Bu Zakia, tim Bu Zakia ya, yang selalu menghantar dokter-dokter, termasuk juga dokter spesialis seperti sekarang ini, yang sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat mengenai informasi kesehatan, dan mudah-mudahan bermanfaat ya, Dok ya. Amin. Dan dokter tetap sehat untuk melayani masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya khususnya. Amin. Dan mudah-mudahan nanti bisa bertemu lagi. Bu Saskia, gimana kalau misalnya saya mengundang Kanca Perbasora untuk mengusulkan topik apa atau tentang penyakit apa? Iya, boleh ya? Ya, silakan Anda bisa kirim WA ke nomor radio ini. Talkshow Kesehatan ingin tentang apa begitu ya, Dok ya. Jadi nanti kita ambil yang terbanyak, yang memilih kita prioritaskan begitu ya, Bu Zakia ya. Iya. Dan juga terima kasih untuk semua Kanca, dan terima kasih yang sudah bertanya langsung pada narasumber kami. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Dan Dok, selamat tugas kembali mungkin ya. Dan saya Pri juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.